Oke, jumpa lagi. Sugeng rawuh para sedulur, sugeng midhangetaken, sugeng sonten, sugeng dalu, sugeng enjang. Kula panjenengan sami wanci puniki taksih ngagem basa Jawi minangka pambuka. Sababipun ing wanci puniki kawula taksih ngagem busana Jawi arupi surjan, karena cuacanya masih dingin di sini 12 derajat ya. Jadi tetapi dengan surjan sudah cukup untuk menahan dingin. Jadi kita masih dalam suasana Jawa karena bentar lagi mudik ke Semarang saya. Jadi ngomong-ngomong masalah Semarang ini, saya tadi pagi atau tadi malam ya itu melihat YouTube-nya Dr. Sugeng Sugiharto yang membahas masalah Habib Hussein Baagil Tuban yang mendapat gelar Profesor Kehormatan dari Unisula. Nah, ini menarik karena Unisula itu di Semarang dan saya akan pulang ke Semarang juga. Jadi ya tanpa banyak intro kita langsung ke ini ya, ke duniadosen.com yang mendiskusikan masalah gelar Profesor Kehormatan menurut peraturan Permendikbudristek terbaru. Ini ditulis di 2024 25 September ya. Jadi kita langsung ke syarat ya. Syarat, jadi ini 44 2024 ya. Pasal 42 syarat-syaratnya seperti ini. Nah, jadi intinya sekarang ini ya malah harus dosen ya. Sekarang harus dosen. Jadi nah, dan jabatannya 5 tahun ya. Jabatannya 5 tahun. Sehingga ini pejabat publik yang tidak menjadi dosen bisa meraih gelar kehormatan, sekarang tidak bisa. Jadi Profesor Kehormatan hanya bisa diterima oleh dosen yang memenuhi persyaratan ya. Ya, jadi mungkin yang bersangkutan ya memang dosen juga ya. Mungkin yang bersangkutan adalah dosen, mungkin dosen di pesantren ya. Meskipun di pesantren itu istilahnya bukan dosen tetapi ustadz ya, atau kiai ya. Meskipun juga ustadz itu kata beberapa orang kalau di Mesir itu gelar untuk profesor ya. Jadi ya mungkin ada sedikit korelasinya di situ ya. Ya, oke, jadi karena profesor itu adalah gelar akademik, maka biasanya seorang akademis itu melacak jejak akademisi yang lain itu yang paling umum itu dari Google Scholar ya, Google Scholar. Jadi ini ya, jadi kalau kita cari itu nama aslinya itu sesuai yang di penganugerahan profesor itu adalah Syarif Husin ya, Husin. Jadi E-nya di belakang. Kalau kita cari di Google Scholar belum ada profilnya ya, belum ada academic profilnya yang bisa diklik ke mana gitu ya. Jadi tetapi paling tidak sudah ada list publikasinya. Kalau di sini kalau kita lihat seringnya beliau itu dikutip tapi tidak menulis sebagai author ya. Kalau kita lihat ya, mungkin ini ya, mungkin ya ada di sini mungkin ya, tapi tidak ada juga. Biasanya di highlight ya, atau ditebalkan gitu ya. Nah, seperti ini ya, misal ini, nah ini ditebalkan, terus ini juga ditebalkan. Tetapi kalau yang bawah-bawah sepertinya tidak ada yang masuk ke authorship ya. Jadi ya memang hanya di sini ya, hanya ini legal uncertainty ini ya. Kalau yang profilnya belum ada. Kalau yang di sini misal saya contohkan ini Sri Margana, ini juga akhir-akhir ini baru trending karena dituduh plagiasi, tetapi menurut yang bersangkutan sudah selesai masalahnya karena itu masalah lama ya. Intinya di
draft 1, draft 2 yang digunakan untuk FGD itu dituduh verbatim copy dari bukunya Pak Peter Carey ya. Jadi final versionnya sudah bersih, sudah aman, karena dari pihak publisher juga sudah mengkonfirmasi. Cuma masalahnya di draft 1 dan draft 2 itu sudah tersebar versi bajakannya, sehingga itu yang menjadi masalah ya. Ini kita tunggu endingnya seperti apa. Jadi kalau Pak Sri Margana memang sudah H-indexnya juga sudah tinggi ya, 211, dan citasinya juga banyak sekali, 604 ya. Jadi menghitung citasi atau H-index ini kalau H-index 11 ini ada 11 artikel yang dikutip lebih dari 11 kali ya. Jadi kita hitung aja dari atas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah ini terakhir di 12 ini udah 12 kali disitasi, sehingga dia H-indexnya 11 ya. Nah kalau yang Habib ini belum ada ya, belum ada profilnya, sehingga tidak bisa dicek ya, tidak bisa dicek. Kalau punya saya, mana ya punya saya ini ya, perbandingan aja. Jadi ini tak naikkan ke atas ini. Nah kalau punya saya ya, saya kebetulan sekarang lagi ambil PhD program di TMU ya, di Biotech and Healthcare Management. Jadi nanti kalau lulus ya dapatnya PhD S3. Tapi ya bisa dibilang saya belum pernah publikasi apapun sebagai first author ya, kecuali di conference ya, karena conference itu merupakan salah satu syarat QE di tempat kami ya. Jadi sebagai first author saya sudah 2 kali di conference internasional ya, di Odyssey Observational Health Data Science and Informatics. Yang pertama di US ya, yang kedua di Singapura kemarin sebagai first authornya. Tetapi kalau yang sebagai second atau nimbrung di penelitian orang sudah cukup lumayan, sehingga bisa memunculkan H-index jumlah 6. Nah, jadi kalau dihitung dari atas ya mudah ya, karena ini cuma satu halaman, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi H-indexnya 6 lah. Nanti kalau yang ini menjadi disitasi lagi menjadi 8 ya, kemudian yang ini menjadi 8 ya, yang literatur review nutrition supplementation for muscle fatigue in athletes ini disitasi 8 kali, yang ini juga 8 ya. Nanti di sini 7 ya, 7 atau ini nambah 1 lagi aja. Nggak bisa, ini harus 8 soalnya. Jadi dua-duanya harus secara simultan harus disitasi cukup banyak ya untuk menaikkan H-index ya. Itu rumitnya kalau di akademisi itu nggak sekedar publikasi, tetapi juga citasi untuk menaikkan H-index ya. Jadi kalau kita publish banyak tapi nggak ada yang nyitasi ya, berarti ini seperti ini ya. Ini kan jurnal-jurnal rintisan ya. Kalau yang lain yang banyak ini ya, yang di bawah ini kan ini jurnal rintisan atau ini conference, meskipun terindeks Scopus tapi belum ada yang ini ya. Ini juga baru 2024, tapi maksudnya ini juga belum, ini juga baru 2024. Jadi kalau yang bawah-bawah ini memang ini ya, maksudnya jurnal rintisan yang chance untuk citasinya juga kecil ya, karena belum terindeks Scopus atau SSCI atau SCI dan seterusnya ya. Jadi meskipun sudah nulis banyak artikel, kalau belum disitasi ya dia tidak akan terhitung ya, impactnya. Jadi itu ya. Jadi tapi kita bisa lihat dulu paling tidak ini sudah muncul listnya di Google Scholar. Nah kita coba yang di Scopus. Kalau di Scopus ini saya lebih rendah ya, ini 5, kalau di Google Scholar 6 ya. Memang beda-beda tiap ini ya. Jadi yang di sini yang dihitung cuma 9 dokumen ya. Kita bandingin kalau yang di Web of Science ini
cuma 8 yang diakui oleh Web of Science dan cuma indexnya cuma 3, jadi nggak masalah. Tapi kan minimal kalau kita cari ya ada nama kita tuh ada ya, jadi enggak, maksudnya modalnya juga bukan modal kuliah, modal masuk, modal lulus itu, tapi maksudnya dicari ya memang ada ya, jadi oke, kita coba ke Scopus. Nah ini memang beda, ini hanya untuk nunjukin kalau H-index dan indexing dokumen atau artikel itu berbeda-beda di tiap lembaga penilai ya. Ini bisa kita bilang sebagai lembaga penilai atau kalau kita cari ya, kita cari author. Nah ini kita cari ya. Nah di Scopus juga belum ada, beliau belum ada profilnya. Kalau ada soalnya diklik itu dia akan langsung menuju halaman profil seperti punya saya tadi contohnya ya. Tetapi bisa diklik untuk afiliasi dan dokumen. Nah kita klik dokumen, nah nanti akan muncul sama di Google Scholar juga ada ya, sama ya, legal uncertainty regarding the status of children born out of wedlock. Nah, sama, jadi kita bisa cek ya, misalnya di sini kita bisa lihat ini volume 40 issue 2 halaman 63 sama 74 2024, jadi luar biasa. Jadi publishnya di 2024 dan pelantikannya juga di ini ya, penganugerahannya juga di 2024 juga. Nanti kita lihat detailnya ya. Yang jelas dilantik bulan ini ya, Desember ini ya. Kalau kita lihat emailnya ini sudah ini ya, prof.husen.mh@gmail.com. Ini agak lain ya, kalau yang di sini EI-nya ditukar ya. Kalau yang di sini Hussein, di sini Hussein. Jadi meskipun email itu tidak harus sama dengan, misal punya saya emailnya juga lain dengan nama asli ya. Kalau email tidak masalah, cuma yang menarik di sini yang bersangkutan sudah menggunakan prof ya. Jadi sepertinya yang bersangkutan ini kasyafah atau mukasyafah, sudah mendapatkan mukasyafah sehingga ngerti saat durunge winarah ya, sehingga ini para Anda ya, para akademisi yang ingin mengikuti jejak beliau mungkin bisa menanyakan amalan-amalan apa yang sudah dilakukan selama ini sehingga bisa mendapat ilham. Wah, saya emailnya pakai prof karena nanti begitu saya jurnal ini publish, saya akan dianugerahi sebagai Prof Hon misalnya, sehingga ketika submit jurnal sudah optimis satu ketika akan diangkat sebagai profesor. Itu bisa ditanyakan kepada email ini karena ini satu-satunya author di artikel ini ya, Prof Husen, sehingga kita bisa menanyakan sebagai akademisi apakah amalan-amalan itu bisa kita ikuti atau tidak. Tetapi kalau jawabannya oh saya tidak melakukan amalan spesifik, mungkin ini karena saya leluhur saya itu mulia, nah kalau itu ya lain cerita ya, kita hanya bisa berkata qadarullah ya. Jadi ya itu hikmah pertama ya, jadi apapun yang terjadi ada hikmahnya juga. Jadi bisa kita melihat ya, bisa kita lihat kalau keajaiban itu memang ada. Ini mungkin salah satu karomah juga, karomah akademis ya. Jadi bisa kita lihat full tag-nya. Nah kalau full tag-nya doi-nya not found, jadi doi-nya goib ya. Selain yang lain juga goib, ini ternyata doi-nya juga goib. Jadi mungkin ini mungkin ini sharing doi, karena doi itu mahal ya, langganannya itu per jurnal itu kalau nggak salah 200 USD atau lebih, jadi memang cukup mahal. Tetapi saya optimis ya, kalau di masa depan ini pasti akan dikoreksi karena jurnalnya kan sudah terindeks Scopus, yang artinya itu sudah jurnal internasional ya. Tetapi kita bisa cek
di sini karena saya langsung bisa buka di jurnal yang bersangkutan ya. Jadi kalau kita lihat di sini tadi memang sama ya, volume 40 nomor 2 2024. Nomor 2 itu artinya isu kedua di tahun ini ya. Jadi kalau kita lihat di about-nya itu kan dia jurnal ini publikasi 2 kali ya. Nomor 1 berarti kan di semester pertama, nomor 2 di semester kedua. Biasanya Juni dan Desember. Nah ini memang nomor 2 Desember ya, jadi memang luar biasa ya. Jadi begitu publish, kemudian tidak lama berselang dapat anugerah Profesor Honoris Causa ya. Jadi tidak heran kalau beliau langsung membuat email yang cocok dengan anugerah yang akan diterima. Nah ini apalagi kalau bukan kasyaf ya atau ilham ya. Ya ini ya kita harus positif ya, harus menyikapi semua itu dengan tone yang positif ya, positif. Karena siapa tahu bisa kita ikuti ya. Nah kemudian hikmah yang kedua, selain mungkin ada amalan khusus untuk kita para akademisi ya. Meskipun saya bukan akademisi ya, meskipun sudah beberapa kali diundang sebagai dosen di beberapa kampus ya, tetapi anggap saja sebagai nobody, tapi ini tetap menginspirasi ya. Mungkin ada amalan-amalan khusus sehingga bisa mendapatkan karomah akademis ya. Oke. Nah kemudian hikmah yang kedua ya, yang kedua itu selain ada amalan khusus yang mungkin bisa kita ikuti agar mendapatkan hal yang sama, yaitu karomah akademis, mungkin ini membawa optimisme bagi rakyat kebanyakan ya. Karena warga negara Indonesia itu kan terkenal dengan itu ya 78 itu ya 78,8 ya. Mungkin ini dengan amalan-amalan khusus itu mungkin rakyat kebanyakan bisa ini mengikuti jejak amalan itu, sehingga bisa dengan kilat naik level ya, dari yang umum menjadi langsung menjadi Profesor Hon ya. Jadi ini mungkin hikmah yang tersembunyi juga, karena bisa dibayangkan ya, mengangkat dari 78,8 ke rata-rata air aja, rata-rata air distribusi normal itu kan sangat-sangat sulit ya untuk pemerintahan sekarang ya. 78,8 ke ya 90 atau 80 itu kan ya cukup sulit. Tetapi dengan kejadian ini ya mungkin membuka khazanah lain ya, khazanah lain yang mungkin bisa dilakukan oleh khalayak luas ya. Kemudian untuk hikmah yang ketiga itu ya mungkin ini strategi Unisula ya. Karena kenapa Unisula? Karena ya memang yang mengusulkan Unisula. Mungkin strategi Unisula untuk mendapatkan talent ya secara instan. Karena dengan kejadian ini kan berarti kandidat itu tidak perlu publikasi terlalu banyak ya, cukup satu aja yang terindeks Scopus, atau kalau tidak ya kita submit di jurnalnya yang dikelola oleh Unisula, sehingga mempertinggi chance kita untuk juga diusulkan sebagai Prof Hons ya, Prof Hons. Jadi ya itu mungkin kita mendapatkan satu hikmah ini ya, untuk grab talent secara instan dan cepat ya. Karena pasti nanti banyak sekali yang tertarik, wah saya ikut, saya pengen juga. Nah itu kan otomatis kan ya, karena syaratnya kan dosen tadi ya, syarat untuk ini dapat Prof kan dosen juga. Makanya itu kan otomatis akan meningkatkan ranking universitas secara otomatis ya, karena dapat talent banyak sekali ya. Nah itu hikmah yang ketiga. Nah hikmah yang keempat itu ini, hikmah yang keempat itu kan
kalau di dunia komedi itu, di stand up komedi itu kan sering ada yang bilang kalau tragedi plus waktu itu sama dengan komedi. Tetapi kalau di sini kita banyak sekali peristiwa yang tragedi itu kita langsung bisa tertawa tanpa perlu menunggu waktu berapa lama itu, tapi kita langsung tertawa. Artinya itu apa? Saya sering mengistilahkan itu divine comedy ya, seperti kata Dante itu ya. Jadi divine comedy maksudnya komedi yang dapat intervensi langit ya. Jadi tragedi itu karena ada intervensi langit itu langsung bisa ditertawakan secara meluas ya oleh khalayak ramai, sehingga itu merupakan divine comedy ya. Makanya kita juga harus bersyukur ya, di negara kita itu banyak kejadian divine comedy, sehingga itu juga merupakan hiburan gratis buat masyarakat ya. Ya mungkin ini tidak menutup kemungkinan kalau saya sudah selesai nanti saya juga apply ke Unisula, karena Unisula dengan rumah saya itu paling cuma setengah jam ya. Nah mungkin saya ini mungkin menjadi satu peluang juga, karena kalau lihat H-index dan seterusnya dibanding yang kosong kan harusnya ini ya secara logik ya, peluangnya lebih tinggi lagi harusnya lebih tinggi lagi. Nah, oke, mungkin itu aja. Jadi ini tetap ada banyak hikmah yang bisa kita ambil sehingga tone kita itu akan selalu positif ya, dan menghindarkan kita dari stres yang berlebihan. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita obrolkan dalam kesempatan ini. Terima kasih dan bye-bye.